Yuk buat kamu yang ngaku fans Manchester City sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kita juara. Emiliano Martinez kembali menjadi sorotan besar jelang penutupan bursa musim panas ini. Kabar mengejutkan datang ketika kiper andalan Aston Villa itu menghilang dari skuad untuk laga kontra Crystal Palace, memicu spekulasi bahwa Manchester United tengah bergerak cepat untuk merekrutnya. Menurut jurnalis kenamaan Fabrizio Romano, Martinez telah menyetujui ketentuan pribadi dengan United. Keinginannya kuat untuk hijrah ke Old Trafford, membuktikan bahwa ini bukan sekadar rumor belaka. Namun tak semudah itu, Aston Villa memasang bandrol tinggi sekitar 40 juta pound sterling yang bisa menjadi batu sandungan dalam negosiasi antara kedua klub. Di sisi lain, Manchester United tidak hanya terpaku pada satu opsi. Mereka juga tengah mengejar kiper muda Royal Antwerp, Senne Lammens, sebagai alternatif potensial. Lammens, yang baru berusia 23 tahun, dianggap sebagai talenta masa depan dengan nilai transfer lebih bersahabat, hanya sekitar 20 juta pound sterling. Situasi di United sendiri semakin mendesak karena dua penjaga gawang mereka, Andre Onana dan Altay Bayndr, belum tampil stabil. Onana bahkan mendapat sorotan tajam usai melakukan kesalahan fatal di Piala Carabao, sementara Bayndr masih dianggap belum cukup meyakinkan. Kondisi ini membuat Erik ten Hag ingin segera menghadirkan sosok baru yang bisa diandalkan di bawah Mistar. Kabar melegakan datang dari Old Trafford terkait kondisi Matheus Cunha. Meski terpaksa ditarik saat laga melawan Burnley pada Sabtu, 30 Agustus, penyerang asal Brasil itu terlihat tersenyum dan berjalan tanpa bantuan ketika meninggalkan stadion, menepis kekhawatiran cedera serius. Kekhawatiran itu muncul setelah ia cedera hamstring dan diganti pada menit 31. Namun laporan media lokal mengonfirmasi bahwa kondisinya bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan berlebihan. Kemenangan dramatis pun berhasil diraih MU dengan skor 3-2 berkat penalti Bruno Fernandes di menit ke-97, yang seakan menjadi angin segar untuk pelatih Ruben Amorim saat menghadapi tekanan awal musim 2025-26. Namun bukan hanya Cunha yang menjadi perhatian. Mason Mount juga mengalami cedera dan bahkan memaksakan diri bermain selama 30 menit sebelum akhirnya digantikan. Amorim mengaku khawatir, berharap bahwa tidak ada masalah jangka panjang yang mengintai kedua pemain tersebut. Setelah jeda internasional, MU baru akan menghadapi Manchester City pada 14 September. Jika Cunha dan Mount pulih tepat waktu, tim tetap bisa menyiapkan rencana alternatif. Fernandes bisa kembali ke peran favoritnya sebagai gelandang serang nomor 10. Sementara Benjamin Sesko yang belum pernah menjadi starter di Liga mungkin akan mendapatkan kesempatan jika tetap bugar. Selain urgensi kepulihan Cunha dan Mount, sorotan juga tertuju pada lini depan yang masih butuh produktivitas. Dari 4 gol sejauh ini di Liga Inggris, 1 berasal dari penalti dan 2 lainnya gol bunuh diri lawan. MU sejauh ini sudah menggelontorkan hampir 200 juta pound sterling untuk mendatangkan 3 penyerang baru, dan kegagalan memaksimalkan potensi mereka bisa kembali mempertanyakan masa jabatan sang pelatih. Manchester United kembali membuat keputusan penting di hari terakhir bursa musim panas 2025. Kali ini, sorotan jatuh pada Harry Amas, bek kiri muda yang digadang-gadang sebagai salah satu wonderkid terbaik Akademi Setan Merah. Meski berusia masih sangat belia, Amas sudah sempat menembus skuad utama. Namun persaingan ketat di pos bek kiri membuat peluang bermainnya amat terbatas. Untuk memastikan sang pemain terus berkembang, United akhirnya resmi melepas Amas ke klub Championship, Sheffield Wednesday, dengan status pinjaman selama 1 musim penuh tanpa opsi pembelian permanen. Keputusan ini dianggap langkah strategis agar ia mendapatkan menit bermain reguler dan pengalaman nyata menghadapi kompetisi senior. Manajemen MU percaya bahwa Sheffield Wednesday bisa menjadi tempat tepat bagi Amas untuk mengasah kualitas bertahan sekaligus meningkatkan fisik dan mental bertanding. Daripada sekadar menjadi penghangat bangku cadangan di Old Trafford,
Jam terbang bersama klub kasta kedua Inggris diakini akan memberi dampak besar bagi perkembangannya. Keputusan meminjamkan Amas juga sejalan dengan kebijakan bersih-bersih tim yang dilakukan pelatih Ruben Amorim di deadline day. Beberapa nama seperti Jadon Sancho, Anthony, dan Tyrell Malacia juga disebut tidak masuk dalam prioritas proyek jangka panjang. Amorim ingin menjaga keseimbangan skuad sekaligus memberi kesempatan berkembang bagi talenta muda melalui jalur berbeda. Bagi Harry Amas, peminjaman ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal pembuktian diri. Nama Victor Lindelof kembali mencuri perhatian di musim panas 2025. Setelah 8 musim membela Manchester United, bek asal Swedia itu akhirnya resmi meninggalkan Old Trafford usai kontraknya habis pada Juni lalu. Kepergiannya diumumkan bersamaan dengan Christian Eriksen dan Johnny Evans, menandai akhir perjalanan panjangnya bersama Setan Merah. Pasca berstatus bebas agen, Lindelof sempat dikaitkan dengan sejumlah klub. Fiorentina dari Serie A disebut tertarik, namun peluang itu tertutup karena kendala medis. Everton juga sempat mengajukan pendekatan, namun kesepakatan tidak tercapai. Rumor sempat beredar liar, hingga akhirnya kepastian hadir. Lindelof resmi bergabung dengan Aston Villa. Unai Emery menilai pengalaman sang bek sangat berharga. Villa memberikan kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Transfer ini dilakukan secara gratis, menjadikannya rekrutan strategis di deadline day. Lindelof pun akan segera menjalani tes medis sebelum diumumkan secara resmi. Bagi Aston Villa, kedatangan Lindelof menjadi solusi penting. Klub memang membutuhkan tambahan amunisi berpengalaman di lini belakang, melengkapi nama-nama seperti Pau Torres, Ezri Konsa, dan Tyrone Mings. Dengan statusnya sebagai mantan pilar United, Lindelof diakini bisa menjadi mentor sekaligus pelapis tangguh dalam skuad Emery. Selama berseragam Manchester United, Lindelof mencatat 284 penampilan, ikut mempersembahkan gelar EFL Cup dan FA Cup, serta tampil di berbagai kompetisi elit Eropa. Kini, babak baru menantinya di Villa Park. Konsistensi, disiplin, dan pengalamannya di level tertinggi akan jadi modal besar. Lindelof bertekad membuktikan dirinya masih layak bersaing di Premier League.